moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nanda Yunikansa dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu tugasnya saja yang saya pahami selama belajar tentang pasar modal dan pasar uang. Mari kita simak ya. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama pasar modal pasar uang, yang kedua konsep investasi dalam pasar modal pasar uang, yang ketiga analisis fundamental dan analisis teknikal, yang keempat manajemen risiko, yang kelima teori portofolio. Pengertian pasar modal dan pasar uang. Pasar modal menurut para ahli, menurut Dr. Haji Soekarno M.C., pasar modal adalah salah satu sarana pendanaan jangka panjang yang memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh penghasilan tambahan melalui investasi atau memperoleh dana jangka panjang untuk pengembangan bisnis melalui transaksi surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Pengertian pasar uang menurut para ahli, menurut Dr. Haji Soekarno M.C., pasar uang adalah pasar untuk surat-surat berharga jangka pendek di bawah 1 tahun yang memiliki karakteristik likuiditas tinggi, risiko rendah, dan reliabilitas limbah hasil moderat. Fungsi dan peran pasar modal dan pasar uang dalam perekonomian, yaitu yang pertama memberikan akses keuangan yang efisien bagi perusahaan dan investor, yang kedua memobilisasi dana dari investor untuk kegiatan investasi perusahaan, yang ketiga memperkuat struktur modal perusahaan, yang keempat memberikan informasi harga untuk saham dan obligasi perusahaan, yang kelima melindungi investor dari risiko dengan diversifikasi portofolio, yang keenam memungkinkan perubahan harga saham dan obligasi, yang ketujuh membantu pembangunan ekonomi suatu negara melalui kemajuan perusahaan. Produk-produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama, produk yang dipasarkan di pasar modal yaitu saham biasa, saham preferen, dan obligasi. Yang kedua, produk apa saja sih yang dipasarkan di pasar uang? Yaitu ada surat berharga komersial, deposito berjangka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsep investasi dalam pasar modal pasar uang. Yang pertama, pasar modal. Tujuan dari investasi di pasar modal adalah untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga surat berharga atau dari dividen yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai bagian dari keuntungan mereka. Apa saja sih jenis investasi yang dapat dilakukan di pasar modal? Yaitu ada jenis investasi yang pertama saham, yang kedua obligasi, dan yang ketiga reksadana. Yang selanjutnya ada pasar uang. Tujuan dari investasi di pasar uang yaitu untuk melindungi nilai uang dan mendapatkan keuntungan yang stabil dan aman. Apa saja sih jenis investasi yang dapat dilakukan di pasar uang? Yaitu yang pertama deposito, yang kedua surat-surat berharga, yang ketiga rekening tabungan. Selanjutnya ada manfaat investasi di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama potensi keuntungan yang tinggi, yang kedua diversifikasi portofolio, yang ketiga meningkatkan nilai investasi, yang keempat melindungi nilai uang, dan yang kelima tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Selanjutnya ada strategi investasi di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama menabung secara rutin, yang kedua diversifikasi portofolio, yang ketiga melakukan riset, yang keempat menggunakan rasio keuangan, yang kelima fokus pada investasi jangka panjang, yang keenam menjaga emosi, dan yang terakhir yaitu menerapkan strategi buy and hold. Selanjutnya analisis fundamental dan analisis teknikal. Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode evaluasi nilai suatu instrumen keuangan seperti saham atau obligasi dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan prospek perusahaan atau entitas yang menerbitkannya. Tujuan dari analisis fundamental adalah untuk memahami nilai intrinsik suatu instrumen keuangan dan memprediksi pergerakan harga di pasar. Jenis-jenis analisis fundamental ada dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar modal dan pasar uang ada 3, yaitu faktor ekonomi, faktor perusahaan, dan faktor pasar. Analisis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio profitabilitas, contohnya rasio laba bersih terhadap penjualan atau rasio laba bersih yang terhadap ekuitas. Yang kedua rasio likuiditas, contohnya rasio lancar atau rasio cepat yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga rasio solvabilitas, contohnya rasio hutang terhadap ekuitas. Yang keempat rasio efisiensi, contohnya rasio perputaran aset. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode dalam menganalisis pergerakan harga dan volume perdagangan
perdagangan suatu instrumen keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas. Tujuan dari analisis teknikal adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Jenis-jenis analisis teknikal yang pertama, analisis pola grafik, indikator teknis, dan Fibonacci retracement. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Menurut Profesor Dr. Jogiato MSI, manajemen risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang tidak diinginkan serta memanfaatkan peluang yang ada. Karakteristik dan tujuan manajemen risiko. Karakteristik manajemen risiko meliputi adanya ketidakpastian, kemungkinan terjadinya kerugian atau keuntungan, serta dampaknya terhadap tujuan organisasi. Tujuan manajemen risiko adalah untuk melindungi nilai aset, mengurangi kerugian potensial, meningkatkan keputusan bisnis yang lebih baik, dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Proses penerapan manajemen risiko. Proses penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, dan pemantauan serta pengendalian risiko. Jenis-jenis risiko dalam investasi di pasar modal dan pasar uang. Yang pertama, risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Yang kedua, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Tantangan dalam manajemen risiko ada 4, yaitu ketidakpastian internal, yang kedua perubahan regulasi, yang ketiga ketidakmampuan mengidentifikasi risiko, yang keempat pengabaian risiko. Teori portofolio. Konsep portofolio. Konsep portofolio merujuk pada kumpulan sekuritas yang dimiliki oleh investor. Portofolio dianggap sebagai alat utama bagi investor yang memungkinkan mereka untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil investasi. Selanjutnya, pembentukan portofolio. Pembentukan portofolio dimulai dengan tujuan investasi yang jelas dan strategi investasi yang baik. Tujuan investasi dapat berbeda antara investor. Misalnya ada yang ingin memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko, atau bahkan mencampur kedua tujuan tersebut. Diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah praktik umum di mana investor membeli berbagai jenis sekuritas dalam portofolio mereka. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan risiko dengan membagi dana mereka di antara berbagai sekuritas yang berbeda. Dengan memiliki portofolio yang terdiversifikasi, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan investasi pada satu jenis sekuritas saja.